Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita. Selamat pagi semua. Semoga sehat walafiat ya. Nah, saya Kepala Divisi Ilmu dan Teknologi seperti sudah diperkenalkan oleh Pak Kadep tadi ya. Mandat kami adalah pengembangan ilmu dan teknologi benih dalam rangka pengadaan benih tanaman nggak jalan ini. Oke. Ya. Dalam rangka pengadaan benih tanaman bermutu mendukung pertanian presisi dan berkelanjutan. Jadi benih itu awal kehidupan, ya kan? Tanpa benih, ya kalian tidak bisa memproduksi. Seperti sekarang, kelangkaan benih padi secara nasional, ya. Apalagi ditambah perubahan iklim. Kemarin itu ada El Nino, sekarang La Nina, ya. Jadi kemudian ada perubahan dalam kelembagaan, sehingga institusi yang seharusnya menyediakan benih sumber itu dalam 2 tahun terakhir ini itu tidak bekerja, tupoksinya itu tidak ada di situ, sehingga pengadaan benih sumber itu menjadi terkendala. Jadi breedernya berada di BRIN, pemulihan tanamannya, tapi plasmanuvanya ada di BSIP. Namanya kan sekarang udah Badan Standarisasi I-nya instrumentasi pertanian. Ya, jadi seperti itu. Jadi walau hasil kerja keras dari tim Bu Desta dan kawan-kawan itu kan sudah menghasilkan varietas unggul misalnya ya. Tapi benih kan harus ada. Ya. Benih sumbernya itu memang tadi benih inti, kemudian benih pemulia, nah itu harus diperbanyak lagi menjadi benih dasar. Benih dasar harus perbanyak lagi menjadi benih pokok. Nah, secara komersial itu adalah benih sebar. Jadi kadang petani itu memakai benih sebar atau kelas benih pokok. Nah, itu yang sekarang sedang kesulitan adalah tidak ada benih dasarnya. Karena pertama benih pemulihannya juga kan stuck ya. Kebanyakan benih pemulia itu harus diawasi oleh breedernya. Nah, sedangkan breedernya sudah beda institusi. Nah, itu tidak bisa lagi mengakses si plasma nuvanya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah benih apa benih bermutu dari varietas unggul ya. Varietas unggul yang sudah ada tapi tidak bisa bermanfaat jika tidak ada benihnya yang bermutu. Kalau dia varietasnya unggul tapi benihnya sudah mengalami deteriorasi, sudah mengalami pengunduran, sudah tidak bisa tumbuh lagi ya tidak bermanfaat. Jadi benih itu adalah si pembawanya, the carrier of karakteristik yang unggul yang dihasilkan itu ya. Oke, kemudian ini lingkup keilmuan adalah pengembangan ilmu benih melalui kajian biologi reproduksi. Jadi ini bagaimana reproduksi tanaman situ, fisiologi benihnya, biokimia, biofisik, bioteknik kesehatan benih, pemodelan ini bisa mensimulasi eh, dengan menginputkan berbagai faktor ya. Kemudian bisa kita peroleh model sehingga bisa menduga produksi benih dari varietas tertentu misalnya. Kemudian yang berkembang adalah aplikasi teknologi otomatisasi. Kemudian berikutnya adalah pengembangan teknologi produksi benih bersertifikat. Nah, ini kalau untuk benih yang dikomersialkan harus bersertifikat. Ya. Di Indonesia karena sistem perbenihannya itu formal, jadi benih yang beredar harus bersertifikat. Kemudian ada pengolahan benih, seed treatment karena supaya benihnya bersih, kemudian di-upgrade ya. Kemudian beri treatment untuk perlindungan misalnya, perlindungan benih itu sendiri, kemudian penyimpanan untuk menconserve ini supaya bisa ditanam di periode tanam berikutnya misalnya. Kemudian untuk ada pengujian benih jadi supaya tahu bahwa kalau kalian nanti membeli benih itu ada informasi di label atau di sertifikat eh, berapa daya berkecambahnya, gitu. Berapa persen kemurnian benihnya, kadar air benihnya. Karena kadar benih itu penting ya. Semakin tinggi kadar air berarti respirasi benih makin meningkat. Kalau respirasi meningkat berarti
proses metabolisme berjalan. Nah, itu bisa mengurangi vigoritas benih. Ya, periode hidup benih akan hilang. Ya. Kemudian pengendalian mutu benih. Ya. Jadi bagaimana benih itu bisa dikontrol mulai dari penanaman di lapangan, kemudian disimpan, kemudian selama diedarkan. Ya harus diawasi juga. Kemudian ada pengkajian peraturan perbenihan, kebijakan perbenihan, kelembagaan perbenihan. Nanti ada beberapa penelitian yang terkait itu. Ini staf kami hanya sedikit. Jadi saya sendiri di sini bidang keilmuannya antara lain kesehatan dan peningkatan mutu benih, seed enhancement. Ya. Kemudian ada fisiologi benih, ada Bu Eni, ada Bu Mariati Sari, kemudian di sini ada bagaimana produksi benih, pemodelan benih, ini ada Dr. Abdul Qadir dan Bu Astriani Rosat, ini ya, dosen termuda. Ya. Kemudian ada analisis dan biofisika benih, ada Dr. Rahmat Suartanto atau Pak Tanto. Ya. Kemudian biologi dan bioteknologi benih ada Dr. Endar Palmi, kebetulan beliau baru saja pensiun tapi masih ada bimbingannya yang belum selesai beberapa orang. Kemudian ada Bu Oktisyah Permatasari, Pak Ridwan Diaguna. Ini Pak Ridwan ini sedang studi S3 di Jepang, ya. Sedang ke arah bioteknologi benih. Bu Okti mungkin tahun depan, ya, kemungkinannya bisa kemana saja, ke Jepang atau ke Amerika atau ke Belanda. Kemudian teknologi otomatisasi benih ini dua-duanya sedang sekolah juga. Ahmad Zamzami ini sedang di Pennsylvania State University. Ya. Jadi ke arah otomatisasi produksi benih. Tapi beliau di sana yang dipelajari pas cropnya tuh sayuran. Kemudian Chandra Budiman baru saja berangkat. Kalau Ahmad Zamzami Januari 2024, Ridwan Diaguna ini Agustus sama dengan Pak Chandra ini akhir Agustus kemarin baru berangkat ke New Zealand, Universitas eh, di bawah bimbingan Craig. Ya. Jadi kira-kira yang sedang kuliah ini akan balik 2028. Wow. Ya S3 itu 4 tahun biasanya. Ya. Nah ini Bu Sari mungkin kalau kalian pernah diajar penyimpanan benih, ini Bu Eni, ya, Sekdep, kemudian ada Bu Oktisha Plantasari, ini yang terbungsu, Astriani Rosat, ini yang Chandra Budiman, yang sedang studi, Ahmad Zamzami, Ridwan Diaguna. Jadi ini rada seangkatan lah ini, bertiga ini. Kemudian ada Pak Tanto dan Pak Kodir. Jadi tinggal berlima, itu pun yang bertiga sedang studi S3. Ya. Satu lagi mungkin berangkat tahun depan. Ini saya akan kemukakan sepintas saja bagaimana divisi benih itu bisa berkontribusi mendukung capaian pembelajaran program studi hortikultura. Kalian kan kalau nanti lulus itu kan gelarnya kan sarjana agronomi dan hortikultura ya. Nah, apa? Sarjana pertanian ya. Tapi program studinya pasti muncul kan. Ya, program studi. Tapi untuk penelitian skripsinya itu tidak masalah apapun yang kalian pilih. Kalian itu sarjana pertanian, program studi AGH. Apapun yang dipilih sebagai skripsinya. Jadi misalnya sorry, balik lagi kemana nih? Oke kemarin. Oke, mulai dari sini jadi divisi kita bisa mendukung produksi benih tanaman, mengelolanya, dan ini juga terkait etika profesi benih. Ini belajar seumur hidup, kewirausahaan, kemudian berkomunikasi, networking, ya, eh, berkembang secara mandiri. Jadi tadi benar dikatakan Pak Kadep, ya, jangan sampai kalian itu mengalami loneliness.
Jadi di pojok aja ya, mengurung diri, belajar sendiri, nggak punya teman. Ya, kadang-kadang saya bertanya kalau ada mahasiswa saya yang ujian tesis atau skripsi, tapi kok teman-temannya nggak ada yang kumpul gitu ya. Saya tanya kamu teman kamu mana? Biasanya kan menunggu gitu ya, eh, apa solidaritas gitu ya, ikut nyambut itu juga suatu bentuk, suatu waktu seminarnya kenapa nggak datang juga nih, kenapa anak ini, siapa yang salah gitu loh maksudnya, teman yang salah atau dianya gitu. Jadi eh, ini perlu ya apa namanya, berteman gitu ya, karena itu nanti kalian kalau sudah di dunia kerja itu bisa saling kontak gitu ya, memberitahukan ada chance ini chance itu, studi di mana, studi luar negeri misalnya, atau ada lowongan pekerjaan misalnya kayak gitu ya. Nah ini di tempat kerja juga apa, teamwork itu perlu ya. Jangan nggak bisa hanya sendiri, nanti ketahuan itu pas wawancara ya. Kemudian juga mengelola produksi, sorry what happened, mengelola produksi benih secara presisi dan berkelanjutan. Kemudian menguasai ilmu benih untuk memproduksi bahan tanam unggul bermutu ya. Kemudian sistem produksi benihnya. Nah ini eh, menguasai teori dasar metode penelitian juga rancop dan seterusnya ya, menulis karya ilmiah, apapun yang kalian pilih sebagai apa aspek skripsi itu, ini akan kalian pelajari ya. Oke, ini beberapa mata kuliah kalau berminat mengambil apa ke divisi benih, Dastekben itu mata kuliah wajib sudah kalian ambil kan. Kemudian ada produksi pengolahan benih, in-depth courses, kemudian juga penyimpanan pengujian mutu benih ini yang sudah ambil kemarin ini ya, semester 5 ya. Kalau produksi pengolahan benih semester 4 atau 6 ya. Nah, kemudian ada ditambah ya. Ini ada capaian pembelajaran kalau mengambil divisi benih. Jadi ini tiga intinya. Yang lainnya semua akan mengalami ya. Apapun yang kalian pilih. Ada kuliah lapangan, KKN, praktek profesi, magang mandiri. Nah ini magang mandiri juga sekarang dimungkinkan dengan adanya MBKM. Kemudian enrichment course juga bisa, antar liburan ini bisa dimanfaatkan ya, untuk mengambil admin course bisa bisa berapa SKS, 2 SKS misalnya, kalau 2 minggu. Kemudian penelitian skripsi dan seminar ini yang sebagai final year project ya, sekitar 6 bulan mungkin ya skripsinya. Oke, benih tanaman yang diteliti. Jadi tadi Pak Kadep juga katakan kalau apa, tanamannya bisa apa saja ya, tapi aspeknya mungkin yang berbeda. Ini kalau aspek benih jadi bisa, kalian bisa penelitian ke tanaman pangan, ada padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan sebagainya ya. Ada lagi benih tanaman pangan alternatif, kacang Bogor, ubi jalar, poro pedang, porang, talas dan sebagainya. Dan ada tanaman hortikultura, sayuran, buah-buahan, rempah, obat, tanaman hias tuh dari aspek benihnya juga bisa kalian teliti. Kemudian benih tanaman perkebunan, industri, kehutanan, ada berbagai apa, tanaman pala, cengkeh, jahe, tebu dan sebagainya, ada kelapa sawit. Nah ini beberapa penelitian yang dilakukan minat, walaupun ini kerja tim ya, jadi ada ke arah apa, seed health dan seed enhancement. Jadi bagaimana apa, mengatasi seedborne pada tanaman ya, sehingga bisa menekan apa, serangan penyakit dan sekaligus tidak mengurangi hasil ya. Pertumbuhan tanaman tetap bagus, mutu benih itu juga tetap bagus. Kemudian ini juga masih pada cabai ya, pada Kotum Kapsisi, ini ada timnya, ada Pak Sudarsono juga dulu ya, Prof Sudarsono untuk yang sebagai tim kami. Kemudian ini yang pada padi ya. Jadi padi juga ada apa, hampir semua varietas padi yang di Indonesia itu
eh, terserang hold bakteri. Jadi walaupun si breedernya awalnya bilang toleran, tapi lama-lama juga akan terkena karena strain dari si patogen yang berkembang terus, ya kan? Kemudian ketahanan terhadap penyakit juga eh, bisa diinduksi dengan cara memberikan apa namanya seperti stimulan seperti ini, misalnya menggunakan Rhizobacteria sebagai biocontrol agent bisa diaplikasikan ke benih, ya, melalui perlakuan benih dengan Rhizobacteri jadi aman bagi lingkungan, ya, mengurangi penggunaan eh, pupuk sintetis, juga mengurangi penggunaan apa namanya pestisida. Oh, sorry. Nah ini yang bambar ground atau kacang Bogor, ini juga penelitian kami masih berlangsung sampai sekarang. Ya. Yield and Seed Quality Improvement bambar groundnut. Ya. Ada kerjasama juga dengan beberapa kolega dari luar negeri, ada dari Afrika maupun dari Inggris dan Malaysia. Nah ini yang vermicompost priming, ya, ini juga menarik. Ini penelitiannya belum banyak dilakukan orang di dunia juga. Jadi ternyata menggunakan vermicompost yang kita ambil dari FAPET, vermicompostnya dari FAPET IPB Peternakan, ternyata sangat bagus dan ketika dianalisis hara makro mikronya juga lengkap, ada fitohormonnya, misalnya ada IAA begitu, ada trichodermanya, ada bakteri penambat nitrogen, ada bakteri pelopor fosfat juga terkandung di sini. Nah ini ekstraknya itu bisa kita gunakan dalam vermicompost priming atau di dalam materi conditioning. Itu bisa mengatasi cekaman abiotik, kita sudah cobakan pada kedelai, jagung, padi. Jadi kemudian pada cekaman kekeringan, kemudian pada ini kedelai kita cobakan cekaman terhadap salinitas, cekaman kekeringan dan suhu tinggi. Ya. Jadi sekarang ini dengan perubahan iklim, jadi cekaman abiotik itu makin apa, membuat produktivitas tanaman itu menurun. Jadi lewat perlakuan benih bisa meningkatkan ketahanan benih terhadap ini uh, cekaman abiotik. Nah ini Bu Eni ya di karakterisasi benih ya secara biotik juga, kemudian secara fisik ya. Ada tetrazolim. Nah, Bu ini banyak penelitian pada uji tetrazolim itu uji pada benih yang hanya butuh waktu yang sebentar. Ya, kalau menggunakan misalnya uji daya berkecambah bisa sampai 2 minggu untuk padi misalnya. Kalau dengan tetrazolim 2 hari cukup misalnya. Dengan persiapan dan sebagainya. Ya. Bahkan 1 hari bisa ya. Dan ini merupakan uji yang validasi oleh ISTA. Ya. Kemudian ini adalah pollen management. Jadi kalau untuk produksi benih hibrid pollen yang bagus ya. Nah, ini ada pollen management oleh Bu Enda dan tim. Kemudian true shallot seed, jadi benih botani dari bawang merah. Ya. Nah, ini Pak Tanto ya, dia mensimulasi menggunakan alat penduga daya simpan benih. Jadi dengan eksperimen seperti ini dia bisa memprediksi kira-kira benihnya itu bisa bertahan berapa lama disimpan. Ini ada dan sekarang banyak yang ke arah non-destructive method to analysis viability and vigor. Ya, banyak bekerja sama dengan teman dari Departemen Fisika ya, menggunakan near spectrophotometer, near spectrometer, kemudian juga terakhir ada ultrafine bubble juga, plasma juga. Dan ada menggunakan sound detector untuk mendua kadar air dan variabel benih kedelai secara cepat. Ya. Yes, okay. Ini juga menggunakan cosmotector
untuk mendeteksi figur benih berdasarkan CO2 yang dihasilkan dari respirasi. Nah ini Pak Kodir agak ruwet. Ini adalah simulasi modeling nih, modelingnya untuk menduga eh, vigor benih, menduga pertumbuhan tanaman sampai ke hasil. Ya, ini ada programnya. Kalian nggak usah gambar begini. Programnya seperti itu. Kemudian tadi saya sebutkan juga bahwa ada sistem perbenihan di Indonesia. Ya. Kadang ada yang apa tidak ada yang kurang pas gitu, yang membuatnya tidak lancar. Jadi beliau ini riset seperti ini 2 tahun yang lalu ya, mengusulkan bagaimana supaya flow of seed itu bisa lebih lancar sehingga benih lebih tersedia lebih baik. Nah ini Bu Sari, ada aspek penyimpanan benih, rekalsitran, fugor desimpan dan pelapisan benih, induksi dormansi, pematang dormansi pada berbagai komoditi. Ini Bu Okti, ya, dia lebih ke fenologi, ya. Kemudian ada juga karena masih dosen baru, masih muda, jadi belum kebanyakan kerjasama dengan dosen lebih senior. Potting juga, kemudian menguji mutu benih dengan metode respirasi, jadi bisa lebih cepat. Nah ini adalah topik skripsi divisi metodologi benih untuk yang akan kita tawarkan untuk kalian. Ya. Karena kami cuma sedikit divisinya, jadi ada 18 topik di sini. Ya. Ada 3 masa penilaian naskah kacang bambara, karena penelitian kacang bambara ini kami lakukan terus karena masih terus di support dari kolega dari luar negeri juga. Kemudian ada fabric compost priming, nano priming. Nano priming itu yang lebih advance lagi ya. Sehingga apapun yang kita aplikasikan ke benih bisa lebih lebih efektif masuk dan mempengaruhi metabolisme benih sehingga lebih cepat berkecambah. Kemudian ada korelasi lestari dan keberhasilan reproduksi pada paria, pada mentimun, pemanfaatan ultrafine bubble ya, untuk meningkatkan figur benih, ada perlakuan dielectric untuk kematan dormansi, daya hantar listrik, ini semua uji vigor ya. Kemudian uji tetrazolim pada supaya bagaimana bisa mengetahui viabilitas benih bawang putih secara cepat. Ya. Ini kemudian ada deteriorasi benih selama transportasi karena untuk mengirim benih dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain itu butuh transportasi, dan selama transportasi kemungkinan benih mengalami kemunduran itu bisa bisa terjadi ya. Kemudian ada pelleting, bagaimana benih sudah pellet, kemudian bagaimana daya simpannya, ada pematang dormansi benih keras, ya, hard seed, dormansi induk benih millet, ya. Kemudian fenologi pembungaan dan kaitan dengan produksi benih pada padi maupun melon. Kemudian penyimpanan benih bunga matahari, karena benih bunga matahari kandungan lemaknya tinggi, kemungkinan deturasinya juga lebih cepat. Ya, itu yang akan dikaji. Kira-kira ini judul-judul yang akan ditawarkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.